Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ananda sekalian, kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 4 Madiun. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran e-learning mata pelajaran matematika wajib. Untuk pertemuan kali ini adalah slide yang kelima, melanjutkan materi statistik. Yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah ukuran penyebaran data. Dalam peta konsep bahwa ukuran penyebaran data itu meliputi jangkauan dan simpangan, di mana jangkauan yang akan kita tarik atau kita bahas adalah jangkauan kuartil. Kemudian untuk simpangan yang akan kita bahas dalam materi ini adalah simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam atau variansi, dan simpangan baku atau yang sering disebut sebagai standar deviasi. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, anak-anakku sekalian, adalah siswa diharapkan dapat menentukan jangkauan dan simpangan pada penyebaran data. Untuk itu, Ananda sekalian, marilah kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ukuran penyebaran data. Di dalam ukuran penyebaran data, itu menunjukkan perbedaan data yang satu dengan data yang lain. Di mana seberapa besar nilai dalam suatu data itu memiliki perbedaan. Artinya perbedaan antara data yang ke satu dengan data yang lainnya. Dapat kita lihat sebagai sebuah analisa bahwa misalkan kita punya data yang A, 8, 15, 2, 30, dan 22. Maka ketika kita membuat grafik dari data ini dengan parameter 15 sebagai suatu standarisasi, maka kita peroleh bahwa gambar grafik dari data ini adalah yang tertuang di dalam grafik A ini. Kemudian data B 16, 13, 15, 14, dan 17. Ketika kita gambar grafik dengan standar bahwa 15 merupakan parameter pengukuran, maka diperoleh bentuk kurva atau grafik sebagai berikut yang tergambar dalam grafik B. Maka dari dua grafik ini dapat dianalisis bahwa untuk grafik yang A, ini kelihatan bahwa grafik ini adalah sangat heterogen karena mempunyai perbedaan yang sangat mencolok. Sedangkan untuk grafik B pada data B ini relatif homogen. Karena apa? Simpangan, rentang, dan perbedaan nilai tidak seberapa terlalu besar. Maka untuk menentukan dari posisi masing-masing dari data inilah, maka pembahasan di dalam hal ini adalah pembahasan ukuran penyebaran data. Selanjutnya anak-anak sekalian, mari kita bahas yang pertama adalah jangkauan atau range atau rentang data. Pada data tunggal, range itu merupakan selisih antara data terbesar dan data terkecil. Ini sudah pernah kita bahas pada bab-bab awal sebelum pembahasan ini. Maka rumusnya untuk range dari data tunggal atau jangkauan dari data tunggal adalah data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Kemudian pada contoh, misalkan kita punya data yang seperti ini, yang Ananda sekalian dapat melihat, maka untuk menentukan data yang terbesar adalah kita buat statistik jajaran dulu, sehingga bisa diperoleh bahwa untuk data yang terbesar adalah 7,2, sedangkan data yang terkecil adalah 5,4, maka ring atau jangkauannya adalah 7,2 dikurangi 5,4 sama dengan 1,8.
Selanjutnya, untuk data yang berdistribusi atau data yang berkelompok, maka untuk jangkauan yang merupakan selisih dari data tertinggi, itu diambil dari data tengah. Dari kelas yang tertinggi, dan data terendah diambil dari nilai kelas atau interval kelas dari data yang terendah. Sehingga rumusnya tetap sama sebagaimana rumus dari data tunggal tadi untuk jangkauannya, akan tetapi XI ini merupakan nilai tengah. Contoh hitunglah ring dari tabel sebagai berikut. Maka dari tabel ini dapat dilihat, ini kelas pertama 21 sampai dengan 25. Kelas yang kedua 26 sampai 30 dan seterusnya sampai kepada kelas 46 sampai dengan 50 untuk interval atau rentangnya. Maka untuk ringnya adalah merupakan nilai tengah dari kelas tertinggi atau kelas terbesar. Nilai tengahnya diperoleh 48, kemudian dari kelas yang pertama atau kelas yang terendah nilai tengahnya adalah 23. Maka untuk ringnya adalah 48 dikurangi 23 sama dengan 25. Selanjutnya anak-anakku sekalian, pada jangkauan kita membahas mengenai jangkauan antar kuartil. Jangkauan atau rentang antar kuartil yang kita beri simbol H ini dirumuskan dengan selisih kuartil terbesar dengan kuartil tertinggi. Karena kuartil itu membagi hanya menjadi 4 bagian, maka kuartil tertinggi atau kuartil atas adalah Q3 dan kuartil bawah adalah Q1. Sebagaimana materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Sehingga untuk jangkauannya H sama dengan Q3 dikurangi dengan Q1. Contoh, tentukan jangkauan kuartil data berikut. Kita punya data ini, anak-anak sekalian dapat melihat, maka setelah kita lakukan perhitungan untuk mencari kuartilnya, diperoleh bahwa Q1 sama dengan 5,8, Q2 sama dengan 6,2, Q3 sama dengan 6,65. Maka untuk jangkauan antar kuartilnya atau H itu sama dengan Q3 dikurang Q1. Sehingga sama dengan 6,65 dikurang 5,8. Ini adalah sama dengan 0,85. Ini adalah mencari jangkauan antar kuartil. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita pada contoh yang kedua, tentukan jangkauan antar kuartilnya pada tabel berikut. Di mana data ini adalah data berkelompok, sebagaimana yang kami pakai atau yang saya pakai pada contoh sebelumnya, pada slide sebelumnya. Pada kelas pertama 21 sampai 25, kelas yang kedua, Anda sekalian bisa melihat, kelas yang ketiga, kelas yang keempat, kelas yang kelima, dan kelas yang keenam. Maka dari ini, untuk menentukan jangkauan antar kuartilnya, di dalam perhitungan harus dicari kuartilnya dulu dengan menggunakan rumus kuartil I sama dengan tepi bawah dari data yang di mana terdapat kuartilnya, kemudian plus panjang kelas kali kuartil keberapa per 4 kali banyaknya data dikurangi dengan kumulatif daripada frekuensi di mana pada interval kelas terdapat kuartilnya per frekuensi daripada kelas yang di dalamnya terdapat kuartil. Di mana kita menggunakan rumus untuk menentukan pada posisi yang keberapa datanya terdapat kuartil itu, maka GI sama dengan I per 4 kali N. Maka untuk kuartil yang pertama, maka sama dengan 1/4 kali 30, sama dengan 7,5, sehingga pada data yang ke-7,5 itulah kuartil yang pertama.
di mana data yang ke-7,5 di kuartil yang pertama, maka ada pada kelas 26 sampai dengan 30 rentangnya, intervalnya. Maka kita pakai Q1 sama dengan tepi bawahnya adalah 25,5 ditambah 5, panjang kelasnya adalah 5, kali 7,5 min 2, di mana 2 itu adalah kumulatif, frekuensi kumulatif sebelum kelas yang ada intervalnya, ada kuartilnya. Sehingga min 2 per 8, di mana 8 itu adalah frekuensi yang di mana kelas tersebut terdapat kuartilnya. Sehingga diperoleh dalam perhitungan Q1 sama dengan 28,95. Selanjutnya kita mencari Q3, sebetulnya Q2 tidak perlu dicari, tidak apa-apa. Namun dalam hal ini saya juga paparkan untuk pemahaman saja. Dan untuk yang Q3, kuartil atas sama dengan 3/4 kali 30 sama dengan 22,5. Sehingga data yang ke-22,5 itulah kuartil atas atau kuartil yang ke-3. Sehingga kita menggunakan rumus bahwa data posisi daripada kuartil tersebut di mana data yang ke-22,5 maka ada pada interval kelas 36 sampai dengan 40. Maka tepi bawahnya adalah 35,5 plus 5 panjang kelasnya kali 22,5 min 19 adalah kumulatif dari frekuensi sebelum kelas yang terdapat kuartil ketiga. Di per 6 adalah frekuensi kelas yang terdapat kuartilnya. Sehingga setelah perhitungan dilakukan, diperoleh Q3 sama dengan 38,42. Kemudian kita menentukan jangkauan antar kuartilnya, di mana kita punya rumus bahwa H sama dengan Q3 dikurang Q1. Sehingga diperoleh bahwa H sama dengan 38,42 dikurang 28,95, maka jangkauan antar kuartilnya dari data berdistribusi atau berkelompok ini adalah 9,47. Itulah anak-anakku sekalian untuk memahami tentang jangkauan. Selanjutnya adalah memahami tentang simpangan. Yang pertama adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah setengah dari selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Sehingga yang dikatakan simpangan kuartil itu adalah setengah dari jangkauan antar kuartil. Rumus yang kita pakai adalah simpangan kuartil dengan simbol Qd sama dengan setengah kali Q3 dikurang Q1. Contoh, tentukan simpangan kuartilnya dari data. Yang pertama ini adalah data tunggal, kita punya ini. Setelah kita lakukan perhitungan maka diperoleh Q1 sama dengan 5,8, Q2 sama dengan 6,2, Q3 sama dengan 6,65. Maka jangkauan simpangan kuartilnya adalah Qd sama dengan setengah kali Q3 dikurang Q1, maka sama dengan setengah kali 6,65 dikurang 5,8 sama dengan 0,425. Kemudian ketika kita itu mengerjakan atau menentukan simpangan kuartil untuk data berkelompok, misalkan pada contoh ini, tabel yang saya pakai adalah tabel yang di slide sebelumnya juga kita pakai. Maka dari perhitungan Q1 yang pada slide sebelumnya diperoleh 28,95, Q2 33,3, Q3 38,42, maka simpangan kuartilnya adalah Qd sama dengan setengah kali 38,42 min 28,95, maka sama dengan 4,735.
Itulah anak-anak sekalian untuk simpangan yang pertama, yaitu simpangan kuartil. Selanjutnya adalah simpangan rata-rata atau SR. Misalkan kita punya data X1, X2, X3, dan seterusnya sampai dengan Xn, maka dengan konsep nilai rentang data, kita dapat menentukan rentang dari nilai rata-rata yang disebut sebagai simpangan dari rata-rata, sehingga hasil proses perhitungan simpangan rata-rata tersebut, maka akan diperoleh urutan data yang baru, yaitu simpangan rata-ratanya itu adalah X1 dikurang rata-ratanya, kemudian X2 dikurang rata-ratanya, X3 dikurang rata-ratanya, dan seterusnya sampai dengan Xn dikurang rata-rata. Sehingga ini akan terbentuk data yang baru. Dalam urutan data di atas diperoleh, mungkin terdapat satu peristiwa bahwa menghasilkan nilai negatif. Karena itu rentang atau konsep jarak, maka posisi negatif tidak merupakan hal yang masuk kepada logika matematika. Sehingga untuk itu diambil harga atau nilai mutlak, sehingga diperoleh ketentuan bahwa untuk mencari simpangan rata-ratanya dengan menggunakan nilai mutlak dari data X1 dikurang rata-ratanya, kemudian nilai mutlak X2 dikurang data rata-ratanya, kemudian nilai mutlak atau harga mutlak X3 dikurang rata-ratanya, dan seterusnya sampai dengan Xn dikurang rata-ratanya. Untuk memperjelas ini, Anda sekalian dapat kita lihat bahwa rumusannya adalah sebagai berikut. Simpangan rata-rata data tunggal adalah merupakan jumlah harga mutlak. Saya tadi sudah menyampaikan di depan dengan menggunakan harga mutlak karena merupakan jarak atau rentang sehingga harus bernilai positif. Ketika bernilai positif maka menggunakan harga mutlak. Simpangan rata-rata itu merupakan jumlah dari harga mutlak selisih setiap nilai data XI dengan nilai rata-rata. Kemudian dibagi dengan banyaknya data. Rumus yang pertama, ini apabila datanya merupakan data yang tidak mempunyai frekuensi lebih dari 1, maka menggunakan rumus yang pertama ini. Kemudian apabila XI itu muncul dengan frekuensi tertentu atau lebih dari 1, suatu datanya, maka kita bisa menggunakan rumus SR sama dengan sigma FI kali dengan nilai mutlak XI dikurang rata-rata per N. Kemudian simpangan rata-rata untuk data berkelompoknya. Simpangan rata-rata untuk data yang berkelompok itu dirumuskan sebagai berikut. Sebetulnya pada prinsipnya tidak ada perbedaan dengan simpangan rata-rata pada data tunggal. Akan tetapi karena data ini berbentuk berdistribusi, maka pada konsep kelas yang kita pakai, di mana kelas yang kita pakai itu kita ambil nilai tengahnya dari kelas itu, kemudian kita kurangi dengan rata-rata. Kemudian dari jumlah itu, kemudian kita bagi dengan jumlah frekuensinya. Contoh untuk data tunggal. Tentukan simpangan rata-rata hasil pengukuran berikut. Data yang pertama yang saya pakai tadi, agar kita tidak bingung atau tidak, artinya bahwa pemikiran kita bisa beruntun untuk memahaminya. Maka untuk contoh yang pertama kita pakai data yang tadi, contoh yang kedua juga. Maka untuk penyelesaian ini kita menggunakan, karena yang pertama ini datanya tidak ada frekuensi yang lebih dari 1 dari masing-masing data, maka kita gunakan rumus SR sama dengan sigma nilai mutlak dari XI dikurang rata-rata per N. Sehingga diperoleh bahwa
nilai XI-nya adalah 5,4, kemudian 5,6, 5,7, 5,9, 56,0, kemudian 6,1, 6,2, 6,3, 6,5, 6,6 dan seterusnya, sehingga rata-rata yang kita gunakan adalah 6,29 atau yang didapatkan jumlah dari semua nilai itu adalah 6,29. Di mana data ini perlu kita buat menjadi statistik jajaran data yang terendah menuju data yang tertinggi yang mempunyai nilai rata-rata 6,29, yaitu jumlah dari semuanya ini kemudian dikurangi dengan banyaknya, dibagi dengan banyaknya data. Maka simpangan rata-ratanya kita bisa menggunakan proses XI dikurangi rata-rata. 5,4 yang pertama, data yang ke-1, dikurang dengan 6,29, maka sama dengan min 0,89. Data yang kedua, 5,6, dikurang dengan 6,29, sama dengan min 6,69 dan seterusnya. Sampai kepada data yang terakhir 7,2 ini dikurang dengan rata-ratanya 6,29 sama dengan 0,91. Nampak di sini ada nilai negatif. Karena sebuah rentang maka atau jarak maka kita gunakan menjadi nilai mutlak, yaitu berbentuk positif. Sehingga jumlah dari nilai mutlak semuanya ini adalah 6,05. Maka untuk simpangan rata-rata dari data tersebut adalah sigma dari semua nilai mutlaknya 6,01 dibagi dengan 14 adalah banyaknya data. Sehingga simpangan rata-ratanya sama dengan 0,429. Itulah anak-anak sekalian untuk soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, karena soal yang kedua ini ada beberapa data yang mempunyai frekuensi atau yang muncul lebih dari satu, maka kita gunakan rumus SR sama dengan sigma frekuensi kali nilai mutlaknya dikurangi dengan atau XI min X bar atau rata-ratanya pada nilai mutlak, kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi. Sehingga dalam hal ini untuk data yang kedua hanya terdiri dari data 5, 6, 7, 8, 9. Tetapi kemunculannya data yang 5 ada 4, data yang 6 ada 5, data 7 ada 5, data 8 ada 2, data 9 ada 2. Sehingga dengan demikian maka kita lakukan proses F kali X, I sama dengan 20, 30, 35, 16, 18, maka jumlah frekuensinya sigmanya FXI adalah 119. Kemudian frekuensinya ada 18. Sehingga diperoleh bahwa 19 dibagi 18 merupakan rata-rata diperoleh X barnya sama dengan 6,61. Maka untuk mencari simpangan rata-ratanya, maka XI dikurang X bar, XI-nya adalah misalkan data yang pertama 5, dikurangi rata-ratanya 6,61, karena itu merupakan nilai mutlak, maka sama dengan 1,61 yang merupakan nilai positif, dan seterusnya sampai kepada data yang 9, yaitu 9 dikurangi dengan 6,61, maka diperoleh 2,39. Kemudian ini dikalikan dengan frekuensinya.
frekuensi, misalkan data 5, frekuensinya 4, maka 4 kali 1,61 sama dengan 6,44. Data 6, maka frekuensinya adalah 5, maka 5 kali 0,61 sama dengan 3,05. Data yang 7, 5 kali 0,39 sama dengan 1,95. 8, frekuensinya 2, 2 kali 1,39 sama dengan 2,78 dan seterusnya yang terakhir, sehingga sigma dari frekuensi kali nilai mutlak sama dengan 19. Maka simpangan rata-ratanya adalah 19 dibagi dengan banyaknya frekuensi atau jumlah frekuensi 18, maka sama dengan 1,08. Ini untuk data yang yang mempunyai frekuensi lebih dari 1. Selanjutnya anak-anakku sekalian, untuk data yang berkelompok, misalkan pada tabel ini kita disuruh menentukan simpangan rata-ratanya, maka jelas untuk menentukan ini kita dapat melihat dari slide ini bahwa untuk skor dengan kelas 21 sampai 25 nilai tengahnya 23, frekuensinya 2, maka frekuensi kali nilai tengah sama dengan 46. Sehingga ketika sama dengan 46 ini, maka diperoleh bahwa rata-ratanya itu adalah 3,4. Ini rata-ratanya. Kita dapat melihat, maka diperoleh nilai bahwa SR sama dengan frekuensi kali XI dikurang X bar rentangnya, maka diperoleh sama dengan 11, kemudian diperoleh sama dengan 6, kemudian diperoleh sama dengan 1, diperoleh sama dengan 4, diperoleh sama dengan 9, diperoleh sama dengan 14, yaitu XI-nya 23 dikurang dari rata-ratanya, yaitu ini 34 rata-ratanya, maka 23 dikurang 34 sama dengan 11 dan seterusnya. Maka untuk simpangan rata-ratanya adalah jumlah dari frekuensi ini dikalikan dengan rentangnya ini antara XI dikurang X bar kali frekuensi, jumlah semuanya sama dengan 158. Sehingga simpangan rata-ratanya sama dengan 158, dibagi banyaknya data adalah 30, maka diperoleh 5,26. Itulah anak-anakku sekalian untuk menentukan simpangan rata-rata dari data berdistribusi atau berkelompok. Selanjutnya, anak-anak sekalian, kita membahas tentang ragam atau variansi dan simpangan baku atau standar deviasi. Dalam ukuran penyebaran data, kita juga menggunakan ragam, istilah ragam dan simpangan baku atau standar deviasi. Kenapa kita menggunakan ragam atau variansi dan simpangan baku atau standar deviasi? Karena dalam menentukan nilai simpangan rata-rata ada kelemahan, karena kelemahan yang terjadi adalah nilai positif, kita jadikan menjadi nilai negatif, kita jadikan menjadi nilai positif, yaitu dengan menggunakan harga mutlak. Maka dengan demikian, kita tidak dapat membedakan antara rentang yang lebih besar dengan rentang yang lebih kecil. Jadi rentang yang lebih besar dan rentang yang lebih kecil. Untuk itu kita gunakan ragam atau variansi dan simpangan baku atau standar deviasi. Untuk data tunggal, simpangan baku standar deviasinya kita menggunakan rumus SB, simpangan baku sama dengan akar 1/N
kali sigma XI min X bar rata-rata pangkat 2. Kemudian untuk ragam atau variansi merupakan SB yang kemudian kita kuadratkan sehingga akarnya hilang atau tidak berakar. Maka SB kuadrat sama dengan 1 per N kali sigma I. Maksudnya kali sigma XI dikurang X bar pangkat 2. Kalau simpangan bakunya adalah SB sama dengan akar 1 per N kali sigma XI min X bar pangkat 2. Saya ulangi lagi. Kalau ragam atau variansinya adalah merupakan kuadrat dari simpangan baku, yaitu SB kuadrat sama dengan 1 per N kali sigma XI min X bar pangkat 2. Untuk lebih jelasnya, kita gunakan contoh berikut ini untuk pemahamannya. Untuk data berkelompok, mohon maaf. Untuk data berkelompok, maka kita menggunakan rumus untuk simpangan bakunya adalah akar daripada sigma FI kali XI min X bar pangkat 2 dibagi dengan sigma FI. Kemudian untuk ragamnya adalah merupakan kuadrat dari simpangan baku. Untuk itu anak-anak sekalian lebih mudah kita memahaminya, lihat contoh berikut. Contoh, tentukan simpangan baku dan variansi hasil pengukuran data berikut. Ini saya gunakan lagi datanya. Ini adalah data tunggal. Maka kita gunakan rumus SB sama dengan 1 per N dan seterusnya ini. Maksudnya akar 1 per N kali sigma XI min X bar pangkat 2. Standar variansinya adalah SB kuadrat sama dengan 1 per N kali sigma XI min X bar pangkat 2. Dari soal yang pertama, sebagaimana yang di slide sebelumnya, diperoleh tabel sebagai berikut, maka untuk rata-ratanya adalah 6,29, maka diperoleh bahwa XI min X kuadrat, XI min X bar kuadrat, maksud kami adalah 0,89 pada data 5,4 diperoleh. Kemudian kita kuadratkan, maka terus kemudian data yang kedua 5,6 kita punya XI min X barnya, yaitu 56 dikurangi dengan 6,29 sama dengan min 0,69, ini kita kuadratkan, dan seterusnya, sehingga diperoleh jumlah daripada XI min X bar pangkat 2 adalah 3,9094. Sehingga simpangan bakunya sama dengan akar 1 per 14, banyaknya data adalah 14, kali 3,9094. Sehingga diperoleh sama dengan akar 0,2792 sama dengan 0,528. Ini adalah simpangan bakunya atau standar deviasinya. Kemudian untuk variansinya adalah merupakan standar simpangan baku atau standar deviasinya kita kuadratkan sehingga diperoleh 0,2792. Untuk data yang kedua juga begitu sama pada prinsipnya, di mana kita punya bahwa XI min X bar yaitu data 5 dikurangi dengan rata-ratanya 6,61, kemudian kita kuadratkan, maka diperoleh dengan 2,5921. Kemudian ini kita kalikan dengan banyaknya frekuensi, yaitu 4, maka diperoleh 10,368. Begitu pula untuk data 6 dikurangi 6,61, maka kemudian kita kuadratkan sehingga diperoleh 0,3721, ya, ini. Kemudian dikalikan dengan frekuensinya 5, maka diperoleh 1,8605. Selanjutnya sampai kepada data 9 mempunyai XI dikurang X bar
yaitu 9 dikurang rata-rata 6,61, kemudian dikuadratkan, maka diperoleh 5,7121. Dari hasil kuadrat ini dikalikan dengan frekuensinya, yaitu 2, maka diperoleh 11,4242. Jumlah dari frekuensi kali XI min X bar kuadrat itu sama dengan 28,2778, merupakan jumlah dari keseluruhan. Maka simpangan bakunya atau standar deviasinya adalah akar 1/18, banyaknya data adalah 18, kali dengan 28,2778 diperoleh akar 1,5709 sama dengan 1,2533. Sedangkan untuk variansinya adalah kuadrat dari simpangan baku atau standar deviasi, sehingga sama dengan 1,5709. Itulah anak-anakku sekalian untuk mencari jangkauan dan simpangan dalam pemahaman statistik. Kemudian contoh untuk simpangan baku dari data yang berdistribusi atau berkelompok, maka prinsipnya sama mengerjakannya, hanya saja dengan menggunakan nilai tengah. Diperoleh rata-ratanya adalah 34, misalkan pada contoh ini, nilai tengahnya yang kita gunakan sebagai datanya, maka di sini 23 dikurang rata-ratanya 34, kemudian dikuadratkan, maka sama dengan 121. Kemudian 121 ini dikalikan dengan frekuensinya, maka diperoleh 242. Pada kelas yang pertama nilai tengahnya 28, 28 dikurang 34, kemudian dikuadratkan, maka diperoleh 36. Kemudian 36 dikalikan dengan frekuensinya, maka diperoleh 288. Seterusnya sampai pada kelas 46 sampai dengan 50, nilai tengahnya adalah 48 dikurang 34, kemudian dikuadratkan, sama dengan 196, dikalikan dengan frekuensinya 2, maka sama dengan 392. Semuanya ini dijumlahkan, kemudian dapat dicari simpangan bakunya adalah akar dari 127 ini, kemudian dibagi dengan 30 banyaknya frekuensi, maka sama dengan 42,33, akarnya adalah 6,51. Untuk variansinya, simpangan baku ini dikuadratkan, maka sama dengan 42,33. Inilah anak-anak sekalian, untuk mencari jangkauan kemudian simpangan pada data, baik itu data tunggal maupun data yang berkelompok. Untuk itu anak-anak sekalian, alhamdulillah bahwa materi statistik sudah selesai, habis. Maka untuk pertemuan yang pada semester genap yang akan datang, kita akan membahas 2 bab, yaitu bab yang ketiga, kaidah pencacahan, dan bab yang keempat adalah peluang dari suatu kejadian. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga selalu kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah, dan semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.